Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua sudah tidak sabar untuk beribadah bersama di gereja. Rasa rindu terhadap saudara seiman membuat kita ingin bertemu di dalam setiap ibadah yang ada. Namun kondisi saat ini tidak mendukung kita untuk segera beribadah di gereja. Meskipun begitu, tidaklah menghalangi kita untuk tetap beribadah setiap hari Minggu. Mari kita bersama-sama bersehati sepikir dalam ibadah hari ini dan mengambil sikap saat teduh. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, penghormatan. Aku tak layak
hanya bagi Engkau Allah yang maha tinggi, sebab Engkau yang layak kami puji dan agungkan. Kepadamu sajalah kami menaikkan pengagungan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon berkat dan pertolongan-Mu di dalam ibadah kami. Biarlah ibadah kami hari ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Disadari maupun tidak disadari, kita sering berbuat dosa dan jatuh dalam dosa yang sama. Kita perlu mengaku setiap dosa-dosa kita di hadapannya dan memohon pengampunannya. Mari dengan sikap yang tenang dan hati yang teduh, kita datang kepada Tuhan dan mengaku setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari PKJ nomor 43. Tuhan kami berlumuran dosa. Setiap hari kami melakukan dosa, baik dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita yang membuat orang lain tersakiti, termasuk Engkau. Bapa, biarlah Engkau mendengar setiap seru doa kami dan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Amin. Berita anugerah dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita bersama-sama membaca ayat bertanggapan dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita,
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari Rayon 6. Sungguh
kasih kepada Rayon 6 yang sudah membawakan pujian yang sangat memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Alkitab yang setiap hari kita baca adalah firman Tuhan yang hidup. Firman itu sudah ada sejak zaman dulu dan masih relevan di zaman sekarang. Oleh sebab itu, mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu tidak akan lenyap dan firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari NKI nomor 27, Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu yang dibidari dulu kala, dari zaman purba dicinta, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Ku berdiri atas firman-Mu dan mau tinggal dengan setia. Biar langit topan menempuh, selamanya ia tetap teguh. Ku berdiri atas firman-Mu meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita harus selalu bersyukur karena kasih Tuhan sempurna di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur pagi ini boleh juga akan beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Sekalipun di dalam ibadah online, tetapi kita harus dapat menikmati kasih Allah dengan sempurna. Dan pagi ini kita akan merenungkan tentang kasih yang sempurna yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Pagi ini kami mendapatkan kesempatan lagi untuk beribadah bersama dengan keluarga kami, atau dimanapun anak-anak-Mu berada, kiranya setiap kami boleh merasakan kasih Tuhan yang sempurna yang sudah dinyatakan kepada kami. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong kami agar kami dapat mengerti kedalaman kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi dan kuduskan hamba-Mu yang terbatas ini. Berikanlah kepada kami semua iluminasi dan pengertian-pengertian baru akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolonglah mampukan kami agar kami dapat menyatakan kasih yang nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah.
Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, setiap orang Kristen, setiap kita sudah memiliki kasih Allah di dalam diri kita. Kasih Allah itulah yang menjadi modal utama agar kita mampu mengasihi orang lain dengan benar. Kasih Allah yang sempurna sudah dinyatakan dan diberikan kepada kita sehingga kita mampu mengasihi orang lain melampaui kemampuan yang ada dalam diri kita untuk mengasihi orang lain. Mengapa demikian? Karena kasih manusia itu tidak sempurna. Mungkin cacat karena pengalaman-pengalaman buruk di masa lampau, atau juga mungkin ada motif-motif tertentu yang tidak murni ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Namun dalam ibadah, dalam renungan pada pagi hari ini, kita akan merenungkan panggilan Allah agar kita sebagai orang Kristen menyatakan kasih yang real, kasih yang nyata kepada sesama kita. Bukan sekedar perasaan, tetapi kasih yang betul-betul dalam perbuatan dan tindakan yang kita nyatakan kepada orang lain. Tadi kita sudah membaca dari 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Pada ayat 7 dimulai dengan panggilan kepada semua orang Kristen. Rasul Yohanes menggunakan kata saudara-saudara terkasih. Marilah kita saling mengasihi. Saling mengasihi artinya bukan kita mengharapkan orang mengasihi kita, bukan kita mengharapkan belas kasihan orang atau pertolongan orang kepada kita, tetapi kita masing-masing secara aktif mau melakukan tindakan-tindakan nyata, mau memikirkan apa yang dapat kita berikan, dapat kita lakukan kepada orang-orang lain di sekitar kita atau dimanapun kita berada. Memang panggilan ini adalah kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, agar umat Tuhan itu saling mengasihi dalam komunitas gereja, dalam komunitas pelayanan. Tetapi Allah juga memanggil kita agar kita mengasihi sesama kita, siapapun orang itu. Mari kita saling mengasihi. Dan Rasul Yohanes berkata, kasih itu berasal dari Allah, dan orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah adalah kasih. Karakter kasih itu adalah milik Allah sendiri. Jadi kasih tidak bisa dilepaskan dari Allah, dan Allah adalah kasih. Dan kasih Allah itu sudah diberikan kepada kita ketika kita dilahirbarukan. Setiap orang yang lahir dari Allah, maksudnya dilahirbarukan oleh Roh Kudus di dalam karya penebusan, karya pengampunan dosa yang dilakukan Kristus, yang sudah menguduskan seluruh hidup kita, yang sudah mengampuni segala kesalahan kita, maka kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Dan dengan itulah kita juga memiliki kasih itu, dan orang yang sudah lahir baru, yang dilahirkan di dalam Allah, dikatakan akan mengasihi. Kasih itu lahir dari Allah. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, barang siapa dilahirkan oleh Allah, maka dia dipanggil dan dia harus menyatakan kasih itu. Maka juga dikatakan barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah tidak mungkin mengungkapkan kasih seperti yang Allah mau. Bukan berarti orang-orang dunia yang bukan Kristen, mereka tidak mampu mengungkapkan kebaikan.
Mereka bisa mengungkapkan kebaikan-kebaikan. Bahkan kadang-kadang atau sering kita lihat orang yang bukan Kristen mampu mempraktekkan atau melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Misalnya saja memberikan sembako, bahkan menyekolahkan orang lain sampai lulus kuliah, atau bahkan menyumbangkan organ tubuhnya untuk menolong orang lain. Itu bisa terjadi pada siapapun juga. Tetapi motivasinya tidak lahir oleh karena dia mengenal Allah. Nah, orang Kristen seharusnya memahami dengan benar bahwa Allah sudah memanggilnya, Allah sudah menyelamatkannya, Allah sudah melahirbarukannya. Maka haruslah kasih itu muncul, haruslah kasih itu diekspresikan. Maka kita harus senantiasa fokus kepada kasih Allah. Dan di ayat 9 dikatakan, kasih Allah telah dinyatakan kepada kita dengan mengutus Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, supaya kita hidup olehnya. Allah sudah menyatakan, membuktikan, mengungkapkan dan mengekspresikan kasih yang sempurna itu dengan mengutus Yesus Kristus datang dari surga menjadi manusia. Sungguh suatu yang sangat tidak mudah bagi Allah untuk menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan orang berdosa, bahkan tinggal di antara orang berdosa. Dan lebih daripada itu, Yesus datang untuk mati di kayu salib dan mempersembahkan darahnya yang kudus. Dikatakan di sana, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kalau Yesus tidak datang, kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia, maka kita semua akan binasa dalam kekekalan. Dikatakan supaya kita hidup, bukan berarti hidup di dunia, bukan. Karena upah dosa adalah kematian yang kekal. Maka Allah berkata, ketika Yesus datang ke dunia, Yesus juga datang, aku datang untuk memberi hidup yang kekal kepada kamu. Jadi Allah sudah mengaruniakan kasih yang begitu sempurna. Allah sudah memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita di dalam kehadiran Kristus, di dalam kematian Kristus, di dalam kebangkitan Kristus, di dalam kenaikan Kristus, dan juga janji Kristus untuk datang ke dalam dunia. Di ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang memberikan Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kenapa Allah harus melakukan ini? Karena ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Allah mengusir mereka. Manusia dalam keberdosaannya tidak layak berada di hadapan Allah. Bahkan Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Sesuatu yang pantas dan layak diterima oleh semua manusia, bahwa dia harus binasa. Tetapi Alkitab juga berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi dikatakan Allah mengasihi kita. Kasih itu adalah bukan kita yang mengasihi Allah. Karena tadi juga saya sudah menyebutkan kasih kita itu sudah cacat. Alkitab mengatakan bahwa manusia tidak mampu mengenal Allah dalam keberdosaannya. Dia tidak mampu kembali kepada Allah dalam keberdosaannya. Manusia hanya bisa menjauh dari Allah. Manusia hanya bisa menerima upah kematian yang kekal. Maka dikatakan inilah kasih itu.
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kasih itu dinyatakan dalam bentuk pengorbanan, kematian Yesus di kayu salib, dan disebut sebagai pendamaian. Karena harus dibayar segala kebersalahan kita, segala keberdosaan kita, dan Allah sendiri yang membayar. Alkitab berkata bahwa nyawa dibayar dengan nyawa, dan darah manusia adalah bayaran atas segala dosa manusia. Sehingga Kristus harus datang sebagai manusia, dan dia datang untuk disalibkan, dan dia mencurahkan darahnya di kayu salib, sehingga terjadi pembayaran yang tuntas, sehingga terjadi pembayaran yang lunas. Murka Allah dicurahkan, dijatuhkan kepada Yesus. Yesus menjadi target daripada hukuman Allah, sehingga dosa dan kesalahan kita sudah dibayar oleh Allah, sehingga dosa kita ditanggung dan diambil oleh Yesus Kristus. Segala keberdosaan kita sudah digeser oleh Kristus. Yesus mati di kayu salib, kita diampuni, kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita disucikan oleh Allah, sehingga kita memperoleh segala janji keselamatan yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Kita bukan lagi musuh Allah, tetapi kita disebut anak-anak Allah. Bahkan Yesus memanggil kita sahabatnya, dan dikatakan dia rela mati bagi sahabat-sahabatnya, dan kita sudah menerima kematian Kristus itu di dalam diri kita. Maka di ayat 11 dikatakan begini, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, begitu besar mengasihi kita, begitu dahsyat kasih Allah dicurahkan kepada kita, maka dikatakan haruslah kita juga saling mengasihi. Saling mengasihi itu adalah kita berusaha melakukan yang terbaik. Kita berusaha memberi yang terbaik kepada orang lain. Allah menjadi alasan. Kasih Allah yang begitu besar menjadi alasan, menjadi pendorong, menjadi motivasi untuk kita mengasihi orang lain. Kita perlu memikirkan, kita perlu menghayati, kita perlu merasakan betapa besarnya kasih Tuhan itu, dan kita perlu mensyukuri dengan sungguh-sungguh betapa dahsyat, besar, panjang, lebar, dalam, dan tinggi. Begitu kata Rasul Paulus. Kasih Allah itu tidak terbatas diberikan kepada kita. Maka kita harus saling mengasihi satu sama lain. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang di dekat kita. Kita harus menggunakan kesempatan terbaik. Hidup kita sangat terbatas. Waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Dunia sudah kehilangan kasih. Dunia sudah dikuasai oleh dosa. Maka kita anak-anak Tuhan harus menyatakan kasih itu. Di ayat 12 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tak seorang pun manusia pernah melihat Allah. Sebab Allah tidak mungkin dapat didekati oleh manusia. Tetapi jika kita saling mengasihi, maka Allah ada di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, Allah tidak terlihat, tetapi Allah bisa dilihat orang, hadir di dalam diri kita jikalau kita mengasihi. Kasih itulah yang sudah diberikan kepada kita tadi dengan begitu luar biasa, yang harus kita ungkapkan, kita nyatakan, sehingga orang melihat ada Allah di dalam diri orang ini, ada kasih Allah di dalam diri orang ini. Ketika kita berada di dunia,
Maksud saya di sekeliling kita, di dalam lingkungan banyak orang yang mungkin tidak mengenal Allah. Apakah mereka melihat di dalam diri saudara dan saya ada Allah yang penuh kasih dan kebaikan? Bagaimana agar orang-orang di dunia ini atau orang di sekitar kita melihat bahwa Allah hadir, ada di dalam diri kita, yaitu dengan mengekspresikan, menyatakan kasih dalam bentuk perbuatan, bukan penghayatan, bukan perasaan, bukan pikiran, tapi dipraktekkan. Rasul Paulus berkata, kasih itu murah hati, lemah lembut, tidak pemarah, tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tetapi melepaskan pengampunan. Jadi kasih itu bukan cuma perasaan, saya sudah mengampuni kamu, enggak. Harus betul-betul mengampuni, bahkan mendoakan. Bahkan Alkitab berkata, berkatilah, berkatilah mereka. Kita harus berbicara lemah lembut, harus belajar berkata-kata lemah lembut, sebab kasih itu dikatakan lemah lembut. Kita harus belajar murah hati. Bukan hanya murah hati dalam sikap dan perasaan atau bahasa tubuh, bahasa verbal, bukan. Lemah lembut dan murah hati dalam perbuatan-perbuatan ketika orang tidak meminta bantuan kita, ketika orang tidak meminta maaf kepada kita, ketika orang tidak meminta dukungan kita, kita berikan. Bahkan senyuman pun yang tulus itu bisa memberi sukacita bagi hidup orang lain. Amin, saudara-saudara. Mari kita praktekkan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Andai kata saja kita mempraktekkan kasih itu, akan terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita simpulkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-12 ini? Pertama, kasih yang sempurna itu berasal dari Allah. Allah adalah kasih, dan Allah telah membuktikan kasih yang sempurna dalam tindakan nyata, mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya kita hidup, memperoleh hidup yang kekal. Karena kita diperdamaikan oleh Allah, Kristus membayar semua dosa, kesalahan, dan kecacatan kita. Allah adalah kasih dan sudah menyatakan kasih yang nyata. Yang kedua, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Jangan pernah berpikir untuk mendiamkan orang lain. Jangan pernah berpikir untuk cuek pada orang lain atau kondisi orang lain. Jangan juga berharap supaya orang lain yang memperhatikan kita dan mengasihi kita. Tapi karena kita sudah memiliki kasih Allah di dalam diri kita, maka kita harus aktif bergerak. Kasih itu harus dilakukan dengan aktif. Kita dipanggil untuk saling mengasihi. Yang ketiga, kita harus membuktikan kasih itu dengan perbuatan nyata. Mengasihi orang lain adalah bukti bahwa kita sudah mengenal Allah dan Allah sudah ada dalam diri kita, dan kasih Allah sudah ada di dalam diri kita. Ekspresikan kasih itu dalam perbuatan yang nyata, supaya kehidupan kita menyatakan Allah ada dalam diri kita, kasih Allah ada di dalam diri kita. Praktekkan kasih itu dengan nyata. Suatu kali ada sekelompok anak-anak playgroup hingga TK ditanya mengenai what is love? Apa itu kasih menurut kamu? Ternyata mereka sanggup memberikan jawaban-jawaban yang sangat baik. Ada yang mengatakan kasih itu menolong orang lain. Anak yang lain bilang kasih itu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Kasih itu adalah meminjamkan mainan saya.
Kasih itu adalah memberi makanan kepada orang yang tidak punya makanan. Kasih itu adalah memberikan pelukan dan ciuman kepada papa mama saya. Luar biasa saudara. Kita perlu mencontoh anak-anak ini. Ternyata anak kecil pun mampu mengatakan dalam bentuk perbuatan nyata. Mari kita praktekkan kasih itu. Satu kali ada seorang gadis muda bernama Sally, lulusan sekolah teologi, mengungkapkan pengalamannya di satu hari ketika dia masuk kelas. Lalu dia masuk ke dalam kelas itu, tiba-tiba di dalam kelas itu sudah ada karton yang besar, yang kosong. Lalu dosennya yang bernama Dr. Smith itu bilang, kalian boleh gambar wajah orang yang kalian tidak suka, yang kalian benci, yang pokoknya sudah membuat Anda sakit hati. Satu persatu ya rame-rame mereka menggambar wajah orang. Ada yang menggambar temannya sendiri. Si Sally juga menggambar wajah temannya yang pernah mengkhianati dia. Ada yang menggambar wajah adiknya, saudaranya, mungkin mereka itu adalah yang pernah menyakiti mereka. Lalu di atas meja dosen Dr. Smith itu banyak anak panah. Ya, lalu dia bilang, sekarang kalian semua ya secara bergiliran lempar, ya tancapkan panah sekeras mungkin yang kalian suka. Masing-masing mereka melemparkan anak panah itu. Tiba giliran Sally, ternyata waktunya habis, dia kecewa, belum sempat dia melemparkan anak panah. Dan tiba-tiba Dr. Smith melepaskan karton itu dan membalikkan kertas karton itu. Ternyata karton itu gambar wajah Tuhan Yesus. Dan wajah itu, gambar itu sudah rusak. Karena apa? Karena mereka sudah melempar dengan panah, dan lemparan yang tajam itu dan keras itu merobek wajah, mata Yesus, mulut Yesus. Dan mereka tiba-tiba menjadi hening. Dan Dr. Smith membacakan ayat Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untukku. Apa yang dilakukan para mahasiswa teologi itu bukan tindakan kasih. Malah mereka dengan teriak-teriak, sambil ketawa-tawa mereka tancapkan anak panah itu. Namun sesudah ayat itu dibacakan, mereka menjadi terdiam. Ketika kita membenci seseorang, maka kasih pada orang itu sudah tidak ada. Maka kita malah akan mengekspresikan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Berhentilah melakukan hal-hal yang tidak baik. Berhentilah membenci, berhentilah iri hati, berhentilah marah, berhentilah untuk dendam kepada orang lain, berhentilah untuk berpikir melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi nyatakanlah kasih Allah itu. Nyatakan kasih yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita semua sudah memiliki kasih Allah yang sempurna, dan dikatakan kasih itu yang memampukan kita mengasihi Allah. Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kiranya Allah menolong kita, memampukan kita mengekspresikan kasih yang nyata kepada semua orang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami telah memiliki kasih Allah yang sempurna. Karena Allah sudah mengaruniakan kepada kami penebusan, pengampunan, dan pendamaian di dalam kematian Kristus di kayu salib. Engkau sudah menyatakan kasih yang sempurna itu kepada kami. Dan Engkau juga memanggil kami agar kami mengasihi orang lain, agar kami mengasihi sesama kami, dan agar kami saling mengasihi, agar kami mengekspresikan kasih yang nyata kepada orang lain. Tuhan, terkadang kami terhambat
untuk mengasihi orang lain karena kami mengandalkan pengalaman-pengalaman kami dan keberadaan diri kami. Namun Engkau sudah memberi kasih yang sempurna dan Engkau memanggil kami agar kami mempraktekkan kasih yang sempurna itu. Tuhan Yesus, mampukan kami mengasihi sesama kami dengan baik, dengan benar, sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Tolong kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara. Yang pertama bisa melalui transfer di nomor rekening yang sudah tertera, atau bisa juga melalui scan barcode yang ada di layar gadget Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan menggunakan transfer atau scan barcode, Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan di dalam sebuah amplop. Dan ketika kita sudah memulai ibadah di gereja, persembahan tersebut dapat diberikan kepada gereja. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk seminggu terakhir ini Engkau telah memberkati kami dan kami telah memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahan kami ini berbau harum di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi gereja dalam pelayanannya, baik dalam ibadah online maupun kegiatan lainnya. Biarlah Engkau sajalah yang memakai setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Sementara saya berdoa, Saudara juga mengucapkan doa-doa Saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami tidak henti-hentinya berdoa bagi seluruh dunia yang saat ini masih dilanda oleh mewabahnya pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan, berkati semua pemimpin-pemimpin dunia, agar mereka dengan hikmat dan bijaksana, dengan niat-niat yang baik, melakukan keputusan-keputusan yang terbaik bagi negara masing-masing dan memutuskan kebijaksanaan yang akan menolong semua rakyat mereka mengalami damai sejahtera. Berikan kesembuhan bagi mereka yang suspek positif virus corona. Tuhan berkati rumah sakit, dokter-dokter, perawat-perawat yang melakukan pengobatan. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Tuhan yang memberi hikmat pada presiden, wakil presiden, dan para menteri dan seluruh jajaran pemerintahan, agar mereka mengerjakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan menolong mereka, Tuhan melindungi mereka. Berkati agar rakyat Indonesia juga bijaksana dan berhati-hati dalam segala aktivitas di dalam rumah atau di luar rumah mereka. Berkati menjelang memasuki tahun ajaran yang baru kepada anak-anak sekolah. Berikanlah kepada anak-anak kami kesehatan, berikanlah kepandaian kepada mereka, berikan kepandaian dan hikmat buat guru-guru dan semua sekolah-sekolah yang ada di Indonesia menjalankan
proses belajar mengajar, walaupun mungkin akan melalui fasilitas online, agar semua dapat dijalankan dengan maksimal. Berkati seluruh jemaat GSRI Kebayoran Baru, khususnya mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kuatkan iman umat-Mu dan hiburkanlah anak-anak-Mu dalam kesusahan dan kesulitan mereka. Kami berdoa memohon uluran tangan Tuhan menjamah tubuh mereka dan memberikan kesembuhan dan kekuatan yang baru. Berkati kami sepanjang minggu ini dalam segala aktivitas pelayanan gereja maupun dalam segala pekerjaan umat-Mu. Tuhan memberi hikmat, memberi kekuatan, memberi kesehatan kepada kami semua. Biarlah Engkau yang menyempurnakan doa kami, sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dan kita senantiasa memuliakan Allah. Mari kita nyanyikan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah telah sempurna diberikan kepada kita. Hiduplah dalam kasih. Mari kita saling mengasihi dan menyatakan kasih yang nyata bagi saudara-saudara kita, bagi sesama kita, dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Kristus Yesus, Tuhan Raja yang kekal, menyatakan kasih yang berlimpah-limpah dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa Surgawi, serta pertolongan, penghiburan, penyertaan, dan perlindungan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.